Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Yunita dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan memaparkan materi matematika tentang konjungsi dan disjungsi. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu konjungsi. Nah, apa sih tentang konjungsi itu? Nah, konjungsi adalah tanda hubung dalam kalimat majemuk yang ditandai dengan kata dan atau dilambangkan dengan seperti yang di atas. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan tabel kebenaran konjungsi atau disebut kayak rumus-rumus gitu. Nah, P itu adalah pernyataan 1 dan Q itu pernyataan 2. Nah, kalau misalkan pernyataan P-nya itu benar, Q-nya benar, nah pernyataannya itu adalah benar. Nah, kalau P-nya itu benar, Q-nya itu salah, pernyataannya itu salah. Nah, kalau P-nya salah, Q-nya benar, berarti pernyataannya itu salah. Nah, kalau pernyataannya salah, Q-nya itu salah juga, berarti pernyataannya itu salah. Jadi harusnya itu yang benernya itu kalau P dan Q-nya itu sama-sama benar, maka semuanya itu benar. Tapi kalau misalkan ada yang salah, berarti semuanya pernyataan itu dinyatakan salah. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya itu pernyataan pertama itu kita lambangkan itu P ya, teman-teman. Nah, pernyataan kedua itu kita lambangkan Q. Nah, kalau P-nya itu sapi makan rumput dan Q-nya itu singa makan daging, maka konjungsi dari dua pernyataan di atas itu adalah P sapi makan rumput dan singa makan daging. Nah, jika sapi makan rumput dan singa makan daging, maka pernyataan tersebut benar. Akan tetapi, jika sapi tidak makan rumput dan singa makan daging, atau makan rumput dan singa tidak makan daging, atau sapi tidak makan rumput, maka singa tidak makan daging, maka pernyataan tersebut di atas salah. Oke, teman-teman, di sini untuk memperjelas lagi, misalkan P dan Q adalah dua pernyataan. Pernyataan P dan Q atau konjungsi P dan Q dilambangkan seperti contoh di atas nih, teman-teman bisa lihat, bernilai benar dan jika hanya kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Jadi harus dua-duanya benar baru bisa dinyatakan pernyataan itu benar. Tapi kalau ada yang salah itu tidak bisa ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya memiliki soal dan pembahasan. Nah, soal pertama yaitu jumlah segitiga dalam segitiga adalah 180 derajat dan segitiga sama sisi memiliki sudut sebesar 60 derajat. Nah, P adalah jumlah segitiga dalam segitiga 180 derajat itu benar. Nah, Q sama dengan segitiga sama sisi memiliki sudut sebesar 60 derajat yaitu benar juga. Maka konjungsi dari dua pernyataan di atas adalah P dan Q. Jumlah segitiga dalam segitiga adalah 180 derajat dan segitiga sama sisi memiliki sudut sebesar 60 derajat. Pernyataan tersebut bernilai benar. Nah, teman-teman, di sini ada soal selanjutnya yaitu 15 adalah bilangan genap dan habis dibagi 3. P sama dengan 15 adalah bilangan genap. Itu salah ya kan? Q sama dengan 15 habis dibagi 3 itu benar. Maka konjungsi dari dua pernyataan di atas adalah P dan Q sama dengan 15 adalah bilangan genap dan habis dibagi 3. Pernyataan tersebut bernilai salah. Nah, soal selanjutnya lagi adalah 15 tambah 4 sama dengan 19 dan Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. P sama dengan 15 tambah 4 sama dengan 19 itu benar. Q sama dengan Semarang ibu kota Jawa Tengah itu benar juga ya kan. Maka konjungsi dari dua pernyataan di atas adalah P dan Q sama dengan 15 tambah 4 sama dengan 19 dan Semarang ibu kota Jawa Tengah
yaitu pernyataan tersebut bernilai benar. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 4, yaitu harimau memakan daging dan ikan paus bukan termasuk mamalia. Nah, P-nya itu harimau memakan daging itu benar ya kan teman-teman. Q-nya itu ikan paus bukan termasuk mamalia. Nah, itu salah ya kan. Nah, maka konjungsi dari dua pernyataan di atas adalah P dan Q. Harimau memakan daging dan ikan paus bukan termasuk mamalia. Itu pernyataannya salah karena ada di salah satu pernyataannya itu ada yang salah. Jadi pernyataan itu bernilai salah. Nah, soal terakhir yaitu soal nomor 5, yaitu Indonesia adalah negara Republik Indonesia yang berkedudukan lebih dari 200 juta jiwa. Nah, P-nya itu Indonesia adalah negara Republik Indonesia, itu benar. Nah, Q-nya Indonesia berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, itu benar karena kita kan di Indonesia banyak ya teman-teman. Nah, maka konjungsi dari dua pernyataan di atas itu adalah P dan Q sama dengan Indonesia adalah negara Republik Indonesia dan berkependudukan lebih dari 200 juta jiwa, itu pernyataannya benar karena semuanya itu benar. Oke, materi kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang disjungsi. Nah, kira-kira teman-teman pasti udah tahu dong kalau ada konjungsi itu pasti ada materi disjungsi. Nah, disjungsi itu ialah tanda hubung dalam kalimat majemuk yang ditandai dengan kata atau yang biasa dilambangkan yang kalian kenal itu seperti huruf V ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada rumus atau tabel kebenaran disjungsi. Nah, masih sama seperti tadi, konjungsi itu masih sama, P-nya itu pernyataan 1 dan Q-nya itu pernyataan 2. Nah, kalau misalkan P-nya itu benar, Q-nya itu benar, maka pernyataan tersebut dinyatakan benar. Nah, kalau P-nya itu benar dan Q-nya itu salah, itu tetap dinyatakan benar. Ataupun sebaliknya nih teman-teman, misalkan P-nya itu salah atau Q-nya itu benar, maka pernyataan tersebut dinyatakan tetap benar, kecuali P-nya itu salah dan Q-nya itu salah, baru itu dinyatakan salah. Seperti itu. Jadi harus P1 dan P2-nya itu, pernyataan 1 dan pernyataan 2 itunya harus sama-sama salah, baru pernyataan tersebut dinyatakan salah. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengasih satu contoh nih, contoh soal nih teman-teman. Nah, misalkan P-nya itu Rania makan roti. Nah, Q-nya itu Rania minum susu. Maka disjungsi dari kedua pernyataan di atas tersebut yaitu P atau Q, Rania makan roti atau sedang minum susu jika Rania makan roti atau sedang minum susu, maka pernyataan tersebut benar. Nah, kenapa sih benar? Jika Rania tidak makan roti atau tidak sedang minum susu, maka pernyataan tersebut ya pasti benar juga. Nah, jika Rania makan roti atau tidak sedang minum susu, maka pernyataan tersebut sama, benar juga. Nah, sama seperti rumus tabel yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, tetapi jika Rania tidak makan roti atau tidak minum susu, tidak dua-duanya nih teman-teman, maka pernyataan tersebut dinyatakan salah. Jadi harus P1 dan P2-nya itu P1-nya itu pernyataan satunya itu harus salah, tidak, dan pernyataan 2-nya itu tidak, baru disebut pernyataan tersebut salah. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya akan ngasih catatan untuk kalian ingat. Nah, apa sih note-nya itu? Misalkan P atau Q adalah dua pernyataan. Nah, pernyataan P atau Q atau disebut dengan disjungsi P atau Q atau dilambangkan dengan P, V dan Q, ya kan, lambang ataunya itu kan V ya teman-teman, bernilai benar jika hanya sekurang-kurangnya satu pernyataan penyusunnya itu bernilai benar. Seperti itu teman-teman. Di sini ada disjungsi inklusif.
Nah, daripada kita membahas lagi, mending kita langsung ada contoh soal dari disjungsi inklusif nih teman-teman. Contohnya yaitu misalkan Rere ada di Jakarta atau berada di Bandung. Pernyataan ini hanya benar jika salah satunya saja terjadi, yaitu Rere ada di Jakarta atau ada di Bandung. Tidak mungkin terjadi jika Rere berada di Jakarta sekaligus ada di Bandung, kan itu nggak mungkin ya kan, sementara Rere cuma ada satu nih teman-teman. Nah, kalau tidak ada ketentuan yang lain, maka dalam matematika disjungsi yang terkenal biasanya itu disebut disjungsi inklusif. Nah, jadi contoh soal yang tadi ini itu disebut disjungsi inklusif. Nah, di sini ada tabel disjungsi inklusif nih yang bisa kalian pahami. Sebenarnya sama seperti tadi gitu. Jadi kalian bisa pahami ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan ada soal dan pembahasan, ya kan? Karena nggak mungkin pasti pernyataan-pernyataan aja. Pasti saya akan kasih di sini sedikit soal dan pembahasan. Nah, soal pertama yaitu persegi merupakan belah ketupat atau jajar genjang. Nah, cara ngerjainnya gini. P persegi merupakan belah ketupat, itu salah ya kan. Nah, Q persegi merupakan jajar genjang, benar. Nah, maka disjungsi dari dua pernyataan di atas tersebut, P atau Q persegi merupakan belah ketupat atau jajar genjang, itu pernyataannya bernilai salah. Nah, soal kedua yaitu 15 merupakan bilangan genap atau bilangan prima. Nah, P-nya itu 15 merupakan bilangan genap. Itu salah, itu kan bilangan ganjil ya enggak sih? Nah, Q 15 merupakan bilangan prima. Nah, itu benar ya kan? Nah, maka disjungsi dari dua pernyataan di atas adalah P atau Q sama dengan 15 merupakan bilangan genap atau bilangan prima. Nah, pernyataan tersebut bernilai benar. Saya akan memberikan kesimpulan nih teman-teman. Nah, untuk biar kalian lebih gampang memahaminya, kesimpulannya adalah konjungsi hanya akan benar jika kedua pernyataan atau P dan Q-nya itu benar, ya kan? Nah, kalau disjungsi hanya salah jika pernyataan P dan Q-nya itu salah. Jadi kalian pasti udah bisa banget ya kan memahami, mudah-mudahan dapat memahami ya kan. Nah, oke. Sekian penjelasan materi matematika tentang konjungsi dan disjungsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.